controle eigenlijk. Dan, ja, ik weet niet, wij raken de bovenkant van de lat en we krijgen een zondagschot met het verkeerde been onderkant lat tegen. En dan, Yes, mantap. Alhamdulillah. Tepat malam ini, pemain timnas Indonesia, Tom Haye, wanti-wanti Shin Taeyong agar tidak lakukan eksperimen di laga hidup mati melawan Filipina. Yes, mantap. Alhamdulillah. Tepat malam ini, pemain timnas Indonesia, Tom Haye, wanti-wanti Shin Taeyong agar tidak lakukan eksperimen di laga hidup mati melawan Filipina. Seperti apa saran dan masukan dari Tom Haye untuk Shin Taeyong? Mari kita simak video berikut ini, teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sangat masuk akal. Pemain timnas Indonesia, Tom Haye, memberi saran kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, agar tidak melakukan eksperimen lagi pada pertandingan terakhir grup Piala AFF 2024 melawan Filipina. Pertandingan ini menjadi penentu bagi timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal. Jika berhasil meraih kemenangan, skuad Garuda masih memiliki peluang untuk melanjutkan perjuangan mereka di turnamen bergengsi tersebut. Menjelang laga yang sangat krusial ini, pemain senior timnas Indonesia tersebut memberikan pesan yang jelas kepada pelatih asal Korea Selatan itu, agar fokus pada komposisi terbaik dan strategi yang sudah terbukti efektif. Hal ini mengingat dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Shin Taeyong beberapa kali mencoba eksperimen, salah satunya dengan memainkan Pratama Arhan di sektor kanan dan Asnawi Mangkualam di kiri. Eksperimen ini memunculkan berbagai spekulasi, terutama karena hasil yang kurang memuaskan di pertandingan sebelumnya. Oleh karena itu, Tom Haye tidak ingin timnas Indonesia terhenti di fase grup dan sangat ingin melihat timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Tom Haye bahkan terang-terangan sarankan Hoki Caraka dicadangkan dan mainkan Victor Dethan di laga Indonesia versus Filipina. Karena hal ini, Shin Taeyong mendapatkan saran untuk mencadangkan Hoki Caraka dan memainkan Victor Dethan sejak awal dalam laga krusial di Piala AFF antara timnas Indonesia versus Filipina. Faktor mental akan jadi penentu hasil akhir pertarungan timnas Indonesia versus Filipina, ujar Tom Haye. Kita semua tahu Rafael Struijk kehilangan tajinya, Hoki Caraka dan Arkan Kakak cuma sebatas pelengkap saja, tambah sang profesor julukan Tom Haye. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Taeyong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Tenggara. Trofi Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Taeyong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Melihat kondisi saat ini, mudah-mudahan kita masih bisa lolos. Kami percaya melawan Filipina kita bisa meraih kemenangan, tapi kembali lagi, kami harap permainan serius dan fokus, ujar Tom Haye. Dia menambahkan bahwa hasil pertandingan melawan Laos, yang berakhir dengan imbang, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk lebih serius lagi dalam menghadapi Filipina. Tom Haye juga menekankan pentingnya komposisi dan skema permainan yang sudah matang. Serius itu artinya setelah 3 pertandingan ini, terutama melawan Vietnam, kita sudah tahu komposisi terbaik, taktik terbaik yang bisa diterapkan. Jadi, ketika melawan Filipina, kami berharap tidak ada kesalahan yang sama seperti saat melawan Laos, imbuhnya. Selain itu, Shin Taeyong juga mendapatkan keuntungan berupa waktu tambahan untuk mempersiapkan tim. Sebab, skuad Garuda baru akan bermain pada 21 Desember 2024 mendatang, memberi waktu istirahat yang cukup setelah 3 pertandingan yang telah dilalui. Timnas Indonesia sendiri sudah menjalani 3 laga di grup A Piala AFF 2024, dan hasil yang diraih belum memuaskan. Dari 3 pertandingan tersebut, Timnas Indonesia hanya mampu meraih kemenangan 2-0 atas Myanmar.
Mereka ditahan imbang 2-2 oleh Laos dan dikalahkan Vietnam 3-2. Hasil ini membuat peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal menjadi sangat tergantung pada pertandingan terakhir melawan Filipina. Jika Indonesia menang, mereka akan memastikan diri melaju ke semifinal. Namun, jika mereka kalah atau hanya bermain imbang, nasib mereka akan bergantung pada hasil pertandingan lainnya di grup A. Dengan fokus penuh dan komposisi terbaik, pemain timnas Indonesia berharap Shin Tae-yong bisa mengatur strategi yang tepat dan memimpin tim menuju kemenangan yang krusial di laga hidup mati tersebut. Lebih lanjut, motivasi yang kuat dari Tom Hye untuk Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Memang, dalam pertandingan hidup mati seperti ini, penting untuk menjaga fokus dan tidak melakukan eksperimen yang dapat mengganggu kestabilan tim. Kepercayaan Tom Hye bahwa mentalitas dan komposisi yang tepat adalah kunci, sangat relevan mengingat betapa pentingnya laga melawan Filipina untuk melaju ke semifinal. Timnas Indonesia harus bermain serius dan penuh percaya diri, mengingat potensi yang dimiliki setiap pemain. Saran untuk memfokuskan taktik yang telah terbukti efektif tentu akan membantu, agar permainan tim menjadi lebih terarah dan tidak terbebani oleh kesalahan sebelumnya. Satu kalimat untuk menanggapi ini, konsentrasi penuh, kerja keras, dan semangat Garuda akan membawa kita ke semifinal. Dan untuk Shin Tae-yong, terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Anda untuk sepak bola Indonesia. Ayo terus bawa timnas Indonesia maju ke level dunia. Ayo Garuda, tunjukkan bahwa kita pantas bersaing di panggung besar Asia Tenggara. Begini hitung-hitungan peluang timnas Indonesia usai Filipina tahan imbang Vietnam tadi malam. Timnas Indonesia wajib kalahkan Filipina untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menghadapi ujian penting di laga terakhir fase grup Piala AFF 2024. Demi memastikan tiket ke semifinal, skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong harus meraih kemenangan atas Filipina. Laga ini menjadi krusial karena hasilnya akan menentukan langkah Indonesia di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara ini. Kondisi grup saat ini. Persaingan di grup B berlangsung ketat. Saat ini, Indonesia dan Myanmar memiliki poin yang sama, dengan selisih gol identik, 0, dan jumlah gol yang sama-sama 4. Berdasarkan regulasi turnamen, jika ada dua tim atau lebih yang memiliki poin sama, selisih gol akan menjadi penentu, diikuti oleh jumlah gol yang dicetak. Hasil pertandingan Vietnam melawan Myanmar juga menjadi kunci. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Filipina, maka langkah mereka menuju semifinal akan lebih mudah, terutama jika Vietnam menang melawan Myanmar atau pertandingan tersebut berakhir imbang. Dengan kata lain, nasib Indonesia tidak hanya bergantung pada kemenangan mereka sendiri, tetapi juga pada hasil laga lain di grup ini. Bagaimana jika Indonesia bermain imbang? Apabila Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan Filipina, peluang untuk lolos masih ada. Namun, skenario ini membutuhkan Vietnam untuk mengalahkan Myanmar. Hal ini membuat laga terakhir menjadi pertandingan hidup dan mati bagi timnas Indonesia, sekaligus momen untuk membuktikan kekuatan mereka di bawah tekanan. Peluang dan tantangan. Salah satu kekuatan utama timnas Indonesia adalah kemampuan mereka bermain kolektif. Pemain seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand diharapkan tampil maksimal untuk membawa kemenangan. Meski begitu, Filipina bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka memiliki rekor baik dalam turnamen ini dan pastinya akan memberikan perlawanan sengit. Selain itu, kondisi mental pemain juga menjadi faktor penting. Tekanan besar dari supporter dan ekspektasi tinggi masyarakat Indonesia bisa menjadi tantangan tersendiri. Shin Tae-yong diharapkan mampu memberikan strategi jitu dan menjaga fokus para pemain sepanjang pertandingan. Harapan supporter. Supporter Indonesia, baik di dalam negeri maupun yang hadir langsung di stadion, pasti akan memberikan dukungan penuh. Nyanyian dan sorakan mereka diharapkan mampu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik. Bagi masyarakat Indonesia, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di kancah sepak bola Asia Tenggara. Semua mata akan tertuju pada perjuangan para pemain Garuda untuk memastikan tempat di semifinal. Kesimpulan. Kemenangan atas Filipina adalah harga mati bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa di Piala AFF 2024. Namun, perjuangan mereka juga akan dipengaruhi oleh hasil laga lain antara Vietnam dan Myanmar.
Dengan persiapan matang, dukungan supporter, dan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia diharapkan mampu melewati ujian ini dan melangkah lebih jauh di turnamen. Ayo, kita dukung Timnas Garuda hingga akhir. Saksikan perjuangan mereka akhir pekan ini dan mari bersama-sama berharap Indonesia bisa mengibarkan bendera kebanggaan di semifinal Piala AFF 2024. Lebih lanjut, Garuda tidak pernah berhenti terbang tinggi meski angin menghadang. Timnas Indonesia, ini adalah momen kalian untuk membuktikan bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia. Fokus pada setiap peluang, bermainlah dengan hati, dan tunjukkan semangat juang yang tak tergoyahkan. Kemenangan bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang usaha tanpa henti dan keberanian menghadapi tekanan. Kami semua di belakang kalian, mendukung penuh dengan doa dan harapan. Terbanglah tinggi, Garuda, dan buktikan bahwa kalian adalah kebanggaan bangsa. Di Keliti Hobbies, pelatih Shin Tae-yong diminta belajar bahasa Indonesia untuk lancarkan komunikasi dengan pemain timnas. Orang ini bongkar kekalahan telak atas Jepang 4-0. Benar ke begitu? Mari dengarkan ini teman-teman. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diharapkan bisa menguasai bahasa Indonesia untuk mempermudah komunikasi di lapangan. Hal ini disampaikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, melalui akun YouTube pribadinya. Arya menyoroti bahwa selama 5 tahun memimpin Timnas Indonesia sejak Desember 2019, pelatih asal Korea Selatan itu belum menunjukkan kemajuan berarti dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Padahal, kontraknya masih berjalan hingga 2027. Kalau dia bisa bahasa Indonesia, komunikasi di lapangan pasti lebih mudah. Jangan sampai ada kebingungan karena arahan sulit dimengerti, ujar Arya. Selain bahasa Indonesia, Arya juga berharap Shin Tae-yong fasih berbahasa Inggris. Hal ini penting terutama untuk berkomunikasi dengan pemain naturalisasi yang mungkin kurang memahami bahasa Indonesia. Selama ini, Shin Tae-yong lebih sering menggunakan bahasa Korea, yang kemudian diterjemahkan oleh asistennya, JJ, ke dalam bahasa Indonesia. Sayangnya, kendala muncul jika staf pelatih yang menguasai bahasa Inggris, seperti Shin Sang-gyu, tidak hadir di lapangan karena terkena kartu merah. Kejadian saat melawan Jepang. Arya mengungkapkan contoh kendala komunikasi tersebut saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan itu, asisten pelatih Shin Sang-gyu absen akibat kartu merah, sehingga tidak ada yang menerjemahkan perintah Shin Tae-yong ke dalam bahasa Inggris. Akibatnya, komunikasi dengan pemain terhambat, dan Timnas Indonesia kalah telak 0-4. Ketika asisten pelatih yang bisa bahasa Inggris absen, komunikasi jadi terhambat. Shin Tae-yong terpaksa harus mengandalkan penerjemah untuk memberikan arahan, jelas Arya. PSSI berharap kedepannya Shin Tae-yong bisa beradaptasi lebih baik dengan bahasa lokal. Selain mempermudah komunikasi, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan performa tim di berbagai kompetisi internasional. Lebih lanjut, ketidakmampuan Shin Tae-yong untuk berkomunikasi langsung dalam bahasa Indonesia setelah 5 tahun bekerja di timnas dapat menjadi hambatan. Dalam situasi pertandingan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk menyampaikan strategi dengan cepat dan jelas. Penggunaan penerjemah memang membantu, tetapi terkadang bisa memperlambat alur komunikasi atau bahkan menimbulkan potensi kesalahpahaman. Tuntutan untuk mempelajari bahasa Indonesia sebenarnya wajar, karena memahami bahasa setempat menunjukkan komitmen terhadap budaya lokal dan membantu membangun hubungan lebih baik dengan pemain. Namun, ini juga harus disertai dukungan dari federasi, seperti memberikan kursus intensif bahasa Indonesia. Sebagai langkah sementara, tim pelatih dapat mengoptimalkan anggota staf yang fasih berbahasa Inggris dan Indonesia untuk menjembatani komunikasi. Pada akhirnya, membangun komunikasi yang lebih baik adalah investasi untuk memperkuat kohesi tim dan memperbaiki kinerja di lapangan. Menghadapi situasi yang sulit memang bisa membuat kita merasa terpojok, seperti ketika hasil kerja keras kita tidak berjalan sesuai harapan. Namun, ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanya bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ketika berada di titik terendah, ingat bahwa itu adalah peluang untuk bangkit lebih kuat. Setiap tantangan yang kamu hadapi mengajarkan sesuatu yang berharga, baik tentang diri sendiri maupun dunia di sekitarmu. Jangan pernah menyerah, karena di balik setiap kegagalan ada pelajaran yang membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Teruslah berusaha, jangan ragu untuk mencari jalan baru, dan percayalah bahwa setiap langkah kecilmu akan membawa hasil yang besar pada waktunya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira.
Pernyataan gila dan sangat berani pelatih Filipina. Percaya bisa kalahkan timnas Indonesia di Piala AFF. Apakah bahkan terjadi? Mari kita bahas teman. Timnas Indonesia akan melawan Filipina dalam pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2024 yang akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember. Pelatih Filipina, Albert Capelas, optimis timnya bisa mengalahkan Indonesia di laga tersebut. Saat ini, Filipina belum terkalahkan dalam 3 laga di fase grup B Piala AFF 2024. Namun, mereka hanya meraih hasil imbang dalam ketiga pertandingan tersebut, sehingga mereka berada di posisi keempat grup. Untuk bisa lolos ke semifinal, Filipina wajib meraih kemenangan melawan Indonesia. Capelas percaya timnya mampu mewujudkan hal tersebut. Pemain saya memiliki motivasi 100% untuk bertarung. Kami sudah berada di fase akhir grup, dan kami masih memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan, ujar Capelas, seperti yang dikutip dari Bongda 24. Menurut Capelas, dari segi permainan, Filipina telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas yang sebanding dengan tim-tim terbaik di Asia Tenggara. Tantangan terbesar bagi Filipina menjelang laga melawan Indonesia adalah waktu istirahat yang sangat terbatas. Jika Filipina bermain seperti saat melawan Vietnam dan mampu menciptakan banyak peluang seperti yang kami lakukan di laga-laga lainnya, kami masih bisa mengalahkan Indonesia, tambahnya. Capelas juga menyadari bahwa waktu istirahat yang singkat menjadi kendala, namun dia yakin para pemain akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk meraih kemenangan dan lolos ke semifinal. Saya bangga dengan tim ini dan tidak khawatir menghadapi laga berikutnya melawan Indonesia, kata Capelas. Filipina hanya memiliki waktu istirahat 2 hari sebelum pertandingan melawan Indonesia, belum lagi ditambah waktu perjalanan ke Solo. Sementara itu, Indonesia memiliki waktu istirahat lebih panjang karena pertandingan terakhir mereka adalah pada 15 Desember. Lebih lanjut, dalam situasi ini, pelatih Filipina, Albert Capelas, menunjukkan sikap optimis yang wajar meskipun timnya berada dalam tekanan untuk bisa lolos ke semifinal. Mereka belum terkalahkan di fase grup, tetapi hasil imbang di 3 pertandingan sebelumnya menunjukkan adanya kelemahan dalam memaksimalkan peluang. Dengan keadaan ini, mereka harus mengalahkan timnas Indonesia untuk membuka peluang lolos, yang menjadi tantangan besar. Keterbatasan waktu istirahat menjadi faktor penting dalam pertandingan ini. Filipina hanya memiliki waktu 2 hari untuk persiapan, sementara Indonesia sudah memiliki waktu lebih banyak untuk istirahat. Kondisi fisik pemain Filipina bisa menjadi masalah, karena waktu pemulihan yang singkat dapat memengaruhi performa mereka, terutama jika dilihat dari intensitas pertandingan mereka sebelumnya. Di sisi lain, Indonesia memiliki keuntungan waktu istirahat yang lebih panjang dan kondisi fisik yang lebih siap. Namun, Capelas tetap percaya bahwa Filipina memiliki peluang, asalkan mereka dapat mempertahankan kualitas permainan seperti yang mereka tunjukkan dalam laga-laga sebelumnya, terutama saat melawan Vietnam. Ini menunjukkan bahwa meskipun Filipina dalam posisi sulit, mereka memiliki keyakinan dan semangat untuk berjuang hingga akhir. Secara keseluruhan, ini adalah situasi yang sangat menegangkan, di mana Filipina harus menunjukkan kemampuan maksimal mereka, sementara Indonesia juga akan memanfaatkan waktu persiapan mereka dengan baik untuk mengamankan posisi semifinal. Jangan pernah meremehkan kekuatan semangat dan tekad yang ada dalam diri kita, meskipun tantangan yang ada di depan terasa berat. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita lebih dari sekadar tim yang dihadapi. Filipina, meskipun memiliki waktu istirahat yang terbatas, kalian memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tim-tim terbaik. Dalam sepak bola, bukan hanya fisik yang menjadi penentu, tetapi juga mentalitas dan semangat juang. Kalian sudah sampai sejauh ini, dan ini adalah kesempatan terakhir untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Jangan biarkan kelelahan menghalangi impian. Percayalah pada kemampuan kalian, manfaatkan setiap detik untuk fokus dan berikan yang terbaik di lapangan. Ingatlah, setiap kemenangan dimulai dari kepercayaan diri dan semangat yang tak pernah padam. Tetap fokus, tetap tenang, dan berikan yang terbaik untuk diri sendiri, tim, dan negara. Kemenangan datang bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Coach Justin frustrasi dengan ST, gue baru tahu ada perjanjian dengan PSSI soal target AF. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana, yang lebih dikenal dengan nama Coach Justin, menyatakan kekecewaannya terhadap pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, selama ajang Piala AFF 2024. Kekecewaannya ini terkait dengan beberapa keputusan yang diambil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Dari 3 pertandingan yang telah dijalani oleh Timnas Indonesia di fase grup B turnamen ini, Justin menilai bahwa taktik dan strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong sangat tidak sesuai. Saya frustasi dengan Shin Tae-yong. Ini sedikit kembali ke masa lalu. Saya baru tahu ada kesepakatan antara PSSI dan ST bahwa Timnas Indonesia akan diisi oleh pemain U22 di ajang ini sebagai persiapan menuju SEA Games 2025, katanya dalam wawancara di kanal YouTube Jebreet Media TV, Selasa, 18 Desember 2023. Itu oke, saya bisa menerima. Tapi kenapa sistem yang diterapkan ST sama seperti yang digunakan untuk timnas senior, jelasnya. Menurut Justin, dengan mayoritas pemain yang masih berusia U22, banyak di antara mereka yang bermain di Liga 1, harusnya ada taktik dan strategi yang berbeda. Sebab, ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Kita tahu bahwa pemain-pemain Liga 1 kurang dalam hal akurasi passing. Lalu kenapa memainkan taktik dengan jarak antar pemain yang terlalu jauh? Mengapa tidak bermain dengan jarak yang lebih dekat? Ini yang membuat saya bingung dengan ST, ujarnya. Tak hanya itu, Justin juga berpendapat bahwa sudah saatnya ST berhenti bereksperimen dengan taktik yang belum teruji kemampuan pemainnya. Ia juga heran mengapa pemain-pemain berkualitas malah dicadangkan saat Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam, seperti Pratama Arhan dan Rafael Struijk. Jika melawan Laos atau Myanmar, bisa saja bereksperimen, tetapi jangan coba-coba saat melawan Vietnam yang kualitas timnya lebih baik, tegasnya. Kenapa Arhan, Struijk, Dethan, dan Robbie Darwish tidak dimainkan sejak awal melawan Vietnam? ST benar-benar membuat saya frustasi, tambahnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di pertandingan terakhir Grup B Piala AFF 2024. Laga yang sangat penting bagi masa depan timnas ini akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada 21 Desember mendatang. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan ketidakpuasan yang valid terhadap keputusan taktik yang diambil oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi pemain yang ada. Justinus Laksana, sebagai pengamat sepak bola, mengkritik penerapan taktik yang lebih cocok untuk tim senior, padahal mayoritas pemain Indonesia di Piala AFF 2024 adalah pemain muda U22. Mengingat pengalaman mereka yang terbatas, taktik yang terlalu kompleks atau mengandalkan jarak antar pemain yang terlalu lebar justru membuat mereka kesulitan dalam mengontrol permainan. Selain itu, terlalu banyak eksperimen dalam formasi dan taktik, seperti yang dilakukan ST dalam pertandingan melawan Vietnam, dianggap kurang bijaksana. Eksperimen memang perlu dalam proses pengembangan tim, namun saat melawan lawan yang lebih kuat, keputusan untuk menurunkan pemain terbaik sejak awal sangat penting untuk memberikan peluang yang lebih baik. Adanya kesepakatan antara PSSI dan Shin Tae-yong untuk menggunakan pemain U22 sebagai persiapan SEA Games 2025 menjelaskan kenapa mayoritas pemain adalah pemain muda. Namun, taktik yang diterapkan seharusnya lebih disesuaikan dengan pengalaman dan kekuatan pemain yang ada, bukan sekadar meniru taktik yang digunakan di level senior. Secara keseluruhan, kritik terhadap pelatih ini menunjukkan pentingnya kemampuan untuk menyesuaikan taktik dengan kondisi pemain dan lawan yang dihadapi. Meskipun eksperimen penting, pelatih harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan tim, terutama di pertandingan yang menentukan. Dalam dunia sepak bola, maupun dalam kehidupan, tantangan dan kritik adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Setiap kekalahan atau kekecewaan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tidak ada yang sempurna, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh, mengevaluasi diri, dan terus berusaha lebih baik. Bagi Timnas Indonesia, meskipun hasil dan keputusan yang diambil dalam Piala AFF 2024 mungkin tidak selalu sesuai harapan, ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Para pemain muda memiliki potensi besar, dan mereka sedang dalam perjalanan untuk mencapai puncak kemampuan mereka. Terus berlatih, jangan takut gagal, dan percaya bahwa setiap langkah, meski sulit, akan membawa tim ini lebih dekat ke impian mereka. Untuk pelatih dan tim, teruslah percaya pada visi yang lebih besar, dan jangan biarkan kritik menghalangi semangat untuk berkembang. Setiap tantangan adalah batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Jangan pernah menyerah, terus maju, dan tunjukkan bahwa meskipun perjalanan kita penuh rintangan, kita tetap bisa mencapai tujuan dengan kerja keras dan ketekunan. Timnas Filipina langsung terbang ke Solo setelah melawan Vietnam. Timnas Indonesia auto meraih kemenangan.
Timnas Filipina tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat setelah bermain imbang 1-1 melawan Vietnam pada pertandingan ketiga Grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Rabu 18 Desember malam. Hasil imbang tersebut mengharuskan mereka segera mempersiapkan pertandingan selanjutnya melawan Timnas Indonesia yang dijadwalkan hanya dalam 2 hari. Setelah pertandingan berakhir, tim yang dilatih oleh Albert Capelas ini langsung menuju bandara untuk terbang ke Solo guna mempersiapkan diri untuk laga penentu tersebut. Pelatih Filipina, Albert Capelas, mengungkapkan bahwa timnya tidak akan mendapatkan banyak waktu untuk beristirahat. Kami akan langsung menuju bandara begitu pertandingan selesai. Kami mungkin akan sedikit kekurangan tidur malam ini. Saya hanya memiliki waktu 2 hari untuk mempersiapkan tim, dan banyak perjalanan yang harus kami lakukan, kata Capelas dalam konferensi pers setelah pertandingan. Capelas juga menambahkan bahwa ia merasa cukup tertekan dengan jadwal yang ketat ini. Kami hanya memiliki waktu 1 hari untuk melatih pemain yang sudah kelelahan, sementara tim lain, seperti Indonesia, memiliki waktu 5 hari libur. Saya tidak mengerti kenapa jadwalnya harus seperti ini, tetapi kami tidak punya pilihan selain segera fokus untuk pertandingan melawan Indonesia, ujarnya dengan nada serius. Sebelum hasil imbang melawan Vietnam, Timnas Filipina sudah mencatatkan 2 hasil imbang lainnya dalam turnamen ini, yaitu melawan Myanmar dan Laos. Dengan 3 hasil imbang berturut-turut, Filipina belum meraih kemenangan di fase grup, namun Capelas tetap optimis bahwa timnya masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal. Meskipun kami belum menang, saya merasa bahwa Filipina memiliki kesempatan yang sama besar untuk meraih kemenangan melawan Indonesia. Jika tim kami bisa bermain seperti saat melawan Vietnam dan menciptakan peluang-peluang yang kami buat dalam pertandingan lainnya, kami yakin kami masih bisa mengalahkan Indonesia, tambah Capelas dengan penuh keyakinan. Kondisi fisik tim Filipina juga menjadi perhatian, mengingat mereka harus menjalani perjalanan jauh dan berjuang menghadapi jadwal yang padat. Meski demikian, Capelas mengungkapkan bahwa para pemainnya tetap menunjukkan semangat yang tinggi. Pemain saya tetap 100% bersemangat. Kami sudah sampai di akhir babak penyisihan grup dan masih punya peluang untuk meraih kemenangan. Kami harus tetap fokus dan menunjukkan semangat juang yang tinggi, ujar Capelas. Pelatih asal Spanyol ini juga menegaskan bahwa meskipun pemain-pemainnya kurang tidur dan kelelahan setelah perjalanan jauh, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Indonesia. Saya sangat bangga dengan tim ini. Mereka telah menunjukkan dedikasi dan perjuangan yang luar biasa meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Saya tidak khawatir dengan pertandingan berikutnya. Kami akan tetap berjuang untuk meraih tiket ke semifinal, ungkap Capelas. Dengan hasil imbang 1-1 melawan Vietnam, Filipina kini berada di peringkat keempat dengan 3 poin. Mereka hanya bisa lolos ke semifinal jika berhasil mengalahkan Indonesia pada laga terakhir penyisihan grup. Sementara itu, Timnas Indonesia juga berada dalam posisi yang sama, harus menang untuk memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Laga antara Indonesia dan Filipina pada 20 Desember 2024 ini akan menjadi pertandingan yang sangat menentukan bagi kedua tim, karena hasilnya akan menentukan apakah mereka bisa melangkah lebih jauh di turnamen ini. Indonesia sendiri juga menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan ini. Mereka harus meraih kemenangan untuk mengamankan tiket semifinal, dan hal ini semakin menambah tensi pertandingan yang akan datang. Baik Indonesia maupun Filipina memiliki motivasi yang tinggi untuk memastikan kelolosan mereka, menjadikan pertandingan ini salah satu laga yang sangat dinanti di Piala AFF 2024. Pertandingan ini akan menjadi sangat krusial bagi kedua tim, dan dipastikan akan berlangsung sengit mengingat Filipina yang ingin membuktikan kemampuan mereka meski dalam kondisi kelelahan, sementara Indonesia juga berjuang keras untuk mengamankan posisi mereka di semifinal. Dengan begitu banyaknya tantangan yang dihadapi oleh kedua tim, laga Indonesia versus Filipina pada babak penyisihan grup Piala AFF 2024 bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang seberapa besar semangat dan daya juang masing-masing tim untuk mencapai tujuan mereka. Laga ini akan menentukan nasib kedua tim dan menjadi salah satu pertandingan yang akan dikenang sepanjang sejarah Piala AFF. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi oleh Timnas Filipina ini sangat menantang dan menunjukkan betapa sulitnya dalam menjalani turnamen seperti Piala AFF 2024. Tim yang dipimpin oleh Albert Capelas harus menghadapi jadwal yang sangat padat dengan perjalanan yang jauh dan waktu persiapan yang terbatas.
Mengingat pertandingan yang baru saja dilalui melawan Vietnam yang menguras tenaga, ditambah dengan perjalanan jauh ke Solo untuk menghadapi Indonesia, kondisi fisik dan mental para pemain tentu akan sangat terpengaruh. Namun, dalam situasi ini, semangat juang Filipina menjadi hal yang sangat krusial. Meskipun timnya belum pernah menang dalam 3 pertandingan sebelumnya, mereka masih memiliki kesempatan untuk lolos ke semifinal. Keyakinan Capelas bahwa timnya dapat mengalahkan Indonesia meski dalam kondisi lelah menunjukkan tekad yang kuat. Itu adalah pendekatan yang baik dalam memotivasi pemain untuk tetap fokus dan tidak menyerah, meskipun tantangan fisik yang besar. Di sisi lain, jadwal yang ketat dan ketidakadilan dalam waktu persiapan tentu menjadi permasalahan yang sah. Memiliki waktu libur yang lebih sedikit dibandingkan tim seperti Indonesia yang punya 5 hari istirahat, memberi tekanan ekstra kepada Filipina. Hal ini bisa mempengaruhi kinerja tim, karena istirahat dan pemulihan sangat penting dalam turnamen sejenis ini. Capelas yang mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap jadwal ini juga menunjukkan bahwa banyak faktor eksternal yang bisa mempengaruhi performa tim. Dalam konteks Indonesia, tekanan yang sama juga berlaku. Mereka pun harus menang untuk memastikan tempat di semifinal, yang membuat laga antara kedua tim ini semakin panas. Ini adalah pertandingan yang sangat menentukan bagi keduanya, dan siapapun yang dapat mengatasi tekanan fisik dan mental dengan lebih baik akan memiliki peluang lebih besar untuk lolos. Secara keseluruhan, situasi ini memperlihatkan tantangan besar yang dihadapi oleh kedua tim. Faktor fisik, mental, dan manajemen jadwal akan memainkan peran yang sangat penting dalam hasil akhir pertandingan ini. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan waktu dan strategi pemulihan dalam turnamen-turnamen besar, terutama bagi tim yang harus bermain dalam kondisi yang kurang ideal. Dalam situasi seperti ini, tantangan terbesar bukan hanya datang dari lawan di lapangan, tetapi juga dari diri sendiri. Keberhasilan bukan hanya tentang bagaimana kita bermain ketika segalanya berjalan mulus, tetapi tentang bagaimana kita bangkit saat menghadapi rintangan besar, kelelahan, dan tekanan. Filipina dan Indonesia, keduanya berada dalam posisi yang sulit, namun ini justru kesempatan untuk menunjukkan siapa yang paling tangguh. Untuk para pemain Filipina, meskipun jadwal yang padat dan perjalanan yang melelahkan menghadirkan banyak kesulitan, ingatlah bahwa semangat juang adalah kunci. Setiap langkah yang kalian ambil, setiap peluh yang keluar, adalah bukti dari perjuangan tanpa henti. Kalian mungkin tidak memiliki waktu yang banyak, tetapi waktu yang sedikit ini bisa dimaksimalkan dengan tekad dan rasa percaya diri yang tinggi. Percayalah bahwa meskipun tubuh terasa lelah, semangat kalian bisa melampaui batas-batas fisik. Untuk timnas Indonesia, kalian juga berada di jalur yang penuh tantangan. Tidak ada kemenangan yang datang tanpa usaha keras dan perjuangan. Setiap detik, setiap menit di lapangan adalah kesempatan untuk mengukir sejarah dan membuktikan bahwa kalian pantas berada di semifinal. Jangan biarkan tekanan meruntuhkan semangat. Hadapi laga ini dengan keyakinan bahwa kalian mampu meraih tujuan besar kalian. Ingat, kemenangan bukan hanya tentang skor di akhir pertandingan, tetapi tentang bagaimana kalian tetap bertahan, berjuang, dan tidak menyerah di tengah segala kesulitan. Tim yang memiliki tekad dan semangat juang yang lebih besar adalah tim yang akan keluar sebagai pemenang, meski semua odds terasa melawan. Jadikan setiap tantangan sebagai motivasi, bukan penghalang. Kalian sudah melangkah sejauh ini, dan hanya satu langkah lagi menuju semifinal. Terus berjuang, karena setiap perjalanan panjang dimulai dengan langkah pertama, dan setiap kemenangan diawali dengan keyakinan bahwa kita bisa mencapai tujuan tersebut.